Hai, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel terkeren, terkece, Hihihi. Ya biasanya YouTuber kayak gitu kan. Kalau saya nggak bisa opening kayak gitu, pusing. Oke, di video kali ini kami akan membahas bagaimana perpajakan bagi YouTuber di Indonesia. Apa saja kewajibannya dan bagaimana menghitung pajaknya. Akhir-akhir ini lagi marak di dunia YouTube kalau otoritas pajak negara Paman Sam atau yang dikenal dengan FBI, tapi IRS atau Internal Revenue Service, ya kayak badan layanan penerimaan negara gitu. Nah jadi ceritanya, bentar. Musiknya kok kayak vlogger-vlogger bocil gini dah. Biasalah. Ganti dulu. Oke, sip. Selamat datang di Funtex dan mari kita mulai. Nah, jadi ceritanya IRS melakukan kebijakan bahwa penghasilan para YouTuber harus dipotong pajak atas penghasilan dari AdSense atau iklan yang diperoleh dari video yang mereka buat di YouTube. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh YouTuber di dunia. Tapi jika viewer yang nonton adalah orang bule di Amerika sana. Misal nih, videomu ditonton oleh eyangmu di Tegal sono. Tentunya kebijakan ini nggak berlaku dong ya. Beda ceritanya kalau eyangmu lagi liburan di Miami. Terus nontonin videomu di sana, baru deh kena. Tapi ada sedikit peraturan yang perlu dipenuhi, yaitu para YouTuber yang menerima penghasilan dari iklan atau AdSense, mereka wajib mengirimkan atau mengisi teks info ke pihak YouTube. Di sana ada isian Text Identification Number atau di kita istilahnya NPWP. Apa itu NPWP? Cek video yang ini aja ya. Karena jika tidak mengirimkan teks info tersebut, maka siapapun dan dari manapun yang nonton videomu, serta jika kamu memperoleh penghasilan dari iklan, maka YouTube akan memotong pajak sebesar 24%. Lumayan juga tuh nyumbang ke negara yang kaya. Tapi kalau kamu nggak mau nyumbang pajak ke sana, kamu harus daftar NPWP buat yang belum punya. Caranya bisa cek video cara daftar NPWP di link atas. Nah, yang udah punya NPWP, bagaimana perpajakannya di Indonesia? Apa ada yang diam-diam aja nih dapat uang dari iklan YouTube? Sebenarnya, Otoritas Pajak Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, telah gencar memajaki para konten kreator dan influencer di media sosial populer seperti YouTube dan Instagram. Saya kurang tahu kalau yang dari Bigo Live. Istilah YouTuber atau konten kreator sebenarnya tidak ada dalam daftar klasifikasi lapangan usaha pada NPWP, tapi ada satu profesi yang mungkin paling mendekati istilah YouTuber, yaitu pekerja seni. Sama halnya dengan profesi seniman seperti penyanyi, pemusik, penari, videografer, dan yang lainnya. Masih ingat video seorang anak kecil yang ditanya Presiden Joko Widodo, cita-citanya mau jadi apa? Saya mau bertanya pada Raffi, Apa, Pak? cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Tahun yang lalu, tidak ada yang menyangka kalau profesi di dunia digital sangat menjanjikan seperti saat ini, khususnya di YouTube. Banyak anak-anak muda keren, Termasuk konten kreator sampah tentunya. tanpa perlu menjadi artis di TV, mereka sudah bisa berpenghasilan yang lumayan besar di YouTube. Oke, kembali lagi ke aspek pajaknya. Dalam perpajakan, jika kamu terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, maka kamu tergolong dengan istilah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas. Sama halnya seperti dokter, pengacara, notaris, dan para seniman atau artis. Ada dua mekanisme perhitungan untuk memperoleh penghasilan neto fiskal agar dapat menghitung pajak yang harus dibayar. Yaitu, pertama, melalui pembukuan. Jika melalui pembukuan, penghasilan neto diperoleh dari total penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya terkait pekerjaan. Biaya di sini adalah biaya-biaya yang boleh dikurangi menurut pajak. Pembukuan ini wajib dilakukan bagi wajib pajak yang mencapai penghasilan bruto sebesar 4,8 miliar rupiah atau lebih dalam setahun.
Lalu kedua, melalui mekanisme pencatatan. Jika dengan pencatatan, penghasilan neto fiskal diperoleh dari seluruh penghasilan bruto dikali 50% sebagai norma perhitungan penghasilan neto. Agak bingung? Oke, pegangan, awas jatuh. Sekarang saya bercontoh ilustrasi perhitungan pajak dari seorang YouTuber. Dia adalah si Otong, YouTuber dari kampung seberang dengan subscriber sudah jutaan, dengan konten handalannya yaitu ngeprank orang mandi pinggir kali di kampungnya. By the way, subscribe saya juga dong, biar nggak kalah sama si Otong ini. Tiap bulan si Otong menerima AdSense dari YouTube sebesar ini nih. Nah, selain dapat AdSense, dia juga tiap bulan menerima endorse dari beberapa produk komersial, seperti peninggi badan, penghilang botak, dan pembersih daki. Ya elah Tong, tidak amat produk endorsean lu. Oke, kira-kira dari endorse dia dapat penghasilan tiap bulan segini nih. Karena total penghasilannya tidak mencapai 4,8 miliar dalam setahun, maka total seluruh penghasilan bruto yang dia terima dikali 50%. Dan dapatlah penghasilan neto sebesar ini. Oh ya, si Otong ternyata masih jomblo, belum married, belum ada yang mau sama dia. Mungkin karena dia masih berusaha meninggikan badannya, ngilangin botak dan dakinya. Gak tau juga sih, padahal udah kaya loh. Karena belum menikah, penghasilan tidak kena pajak untuk si Otong adalah 54 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya jadi segini. Oke, kita lanjut menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif. Bahasa dewanya tuh tarif PPh pasal 17. Sebelumnya saya kasih tau dulu nih, tarif PPh pasal 17 tersebut adalah tarif progresif dengan 4 tarif berlapis, yaitu 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah, tarifnya sebesar 5%, di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarifnya sebesar 15%, di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah adalah sebesar 25%, dan terakhir di atas 500 juta rupiah sebesar 30%. Baik, balik lagi, mari kita hitung pajaknya si Otong. Dan pajak yang harus dibayar oleh si Otong adalah sebesar ini. Wow. Simpelnya, dengan tarif pajak berlapis, semakin besar penghasilanmu, semakin besar juga pajak yang harus kamu bayarkan. Oh ya, kamu juga bisa mencicil jumlah pajak seperti Otong tadi. Istilah dewanya lagi, PPh pasal 25. Jumlah yang harus kamu cicil setiap bulan tinggal membagi pajak yang dihitung tadi sebanyak 12 bulan. Contohnya, PPh pasal 25 si Otong tiap bulan sebesar ini. Untuk membayar pajaknya, kamu harus membuat ID billing terlebih dahulu. Cara buatnya silahkan cek di video ini. Bedanya hanya di kode jenis pajak dan pembayaran. Gunakan kode 411125-200 jika kamu langsung membayar total sekalian, paling lambat tanggal 31 Maret. Dan gunakan kode 411125-100 jika mencicil. Saya ganti deh istilahnya, mengangsur. Kayak emaknya si Otong dong, nyicil panci. Untuk melakukan angsuran, kamu diberi waktu paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Dan jangan lupa, kewajiban selanjutnya adalah melaporkan penghasilan, harta, dan hutangmu pada SPT tahunan PPh orang pribadi dengan jenis SPT 1770 paling lambat tanggal 31 Maret tiap tahunnya. Oke, well done. Ya, kura-kura seperti itulah ya. Jangan mencak-mencak di sini ya kalau perhitungan pajakmu besar. Yang buat aturannya kan wakil-wakil kalian yang terhormat di sono tuh, bukan saya. Semoga penjelasan yang kami berikan kali ini bisa menambah informasi dan wawasan ya. Mungkin menambah stres juga. Seperti biasa, jika ada pertanyaan jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Pertanyaan ya, bukan umpatan. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada video kali ini. Jika dirasa si Otong bermanfaat, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video dan informasi ini ke rekan-rekanmu yang lain. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, tolong dibantu ya, biar kayak si Otong. Closing nih. Buah kedondong, buah salak. Si Otong yang bayar pajak. Ahai. Terima kasih. Until next time. And
Stay fun.